Oke, selamat pagi sahabat Planters. Pagi ini coba akan kita diskusikan bersama beberapa materi pelajaran dari PLDP 3 dari materi kepemimpinan. Pada prinsipnya dari materi kepemimpinan itu kita akan membedakan yang lazim kita bicarakan pimpinan di tempat kita adalah manajer. Sementara ada perbedaan antara manajer dan pemimpin. Manajer pada dasarnya ditunjuk karena jabatan, menggantungkan pada wewenang, dan di situ terjadi jalur perintah, memerintah, berfokus pada sistem dan prosedur, karena di perusahaan itu setiap perusahaan mesti ada sistem dan prosedur. Mengandalkan pengawasan atau yang disebut sekarang sama saja dengan doing the thing right. Sementara pemimpin itu adalah seorang yang dipilih karena kepercayaan para pemiliknya, menggantungkan pada kerjasama, dan sifatnya bukan memerintah tapi mengajak, berfokus pada manusianya, tidak dari sistem atau prosedur, menumbuhkan kepercayaan diantaranya, atau yang kita sebut ini adalah doing the right thing. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain. 5 atau 5 behavior of great leader. Satunya adalah model the way. Dari situ para pemimpin harus menetapkan prinsip-prinsip mengenai cara konstituen, teman sebaya, kolega, dan pelanggan harus diperlakukan, dan cara mereka harus mengejar tujuan. Para pemimpin juga menciptakan standar keunggulan yang memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Mereka memasang rambu-rambu atau aturan ketika orang merasa tidak yakin kemana harus pergi atau bagaimana menuju ke sana. Pemimpin juga menciptakan peluang untuk menang. Yang kedua, inspire the self-vision, inspirasi. Jadi para pemimpin dengan penuh semangat percaya bahwa mereka dapat membuat perbedaan. Mereka membayangkan masa depan dan menciptakan citra yang ideal dan unik tentang apa yang bisa menjadi organisasi. Melalui daya tarik dan bujukan mereka, para pemimpin mendaftarkan orang lain dalam mimpi mereka. Jadi mereka mencantumkan setiap impian mereka, menghidupkan visi mereka, dan membuat orang lain kemungkinan menarik untuk di masa depan. Yang ketiga, challenge the process. Pemimpin selalu mencari inovatif untuk meningkatkan organisasinya. Pemimpin menetapkan tujuan sementara sehingga orang dapat mencapai lebih besar. Dan pemimpin yang efektif mengurai birokrasi ketika menghambat tindakan dan tahu bahwa mengambil risiko melibatkan kesalahan dan kegagalan. Mereka menerima kekecewaan sekali sebagai kesempatan untuk belajar. Terus selanjutnya, enable other to act. Para pemimpin mendorong kolaborasi, membangun tim yang bersemangat. Mereka secara aktif melibatkan orang lain. Para pemimpin memahami bahwa saling menghormati. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana kepercayaan dan martabat manusia. Mereka memperkuat orang lain, membuat setiap orang merasa mampu dan kuat. Selanjutnya, yang harus ada pada pemimpin, enable other to act. Mencapai hal-hal luar biasa dalam organisasi adalah wujud dari kerja keras. Untuk menjaga harapan dan tekad tetap hidup, para pemimpin mengakui kontribusi yang diberikan individu. Di setiap tim pemenang, anggota perlu berbagi imbalan dari upaya mereka, sehingga para pemimpin merayakan pencapaian. Mereka membuat orang merasa seperti pahlawan.
Terus selanjutnya adalah leadership skill. Ada 6 poin untuk menjadikan pemimpin sukses. 1. Komunikasi. 2. Pengambilan keputusan. 3. Adaptasi yang baik. 4. Membangun hubungan. 5. Berorientasi pada tujuan. Dan 6 adalah perbaikan berkelanjutan. Pada dasarnya, untuk mensukseskan seorang pemimpin ada keterampilan dasar pemimpin. Di antaranya adalah planning, tuning up, organization, motivating, checking, supervising, caring quality. Mari kita jabarkan satu persatu ya. Planning, menentukan dan menjelaskan sasaran yang harus dicapai, serta menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Setelah itu, baru tuning out, mempersiapkan tim, menentukan siapa saja yang akan terlibat dan bergabung, bagaimana pembagian tugasnya, dan tentunya telah mempertimbangkan karakteristik dari anggota dan tugas-tugasnya. Selanjutnya, menyelaraskan tim, membuat berbagai pengaturan untuk memastikan terciptanya kelancaran serta sinergi dalam tim. Pengaturan tersebut mencakup menentukan urutan dan skala prioritas aktivitas maupun sumber daya. Motivating, memberikan semangat dan inspirasi kepada tim, memberikan apresiasi serta menunjukkan keterbukaan terhadap saran dan kritikan. Terus checking, memastikan berjalannya perubahan dengan menginisiasi perubahan, mengawal, memberikan dukungan tim untuk melalui perubahan dengan baik, menyelesaikan hal yang di luar harapan dengan fleksibel. Selanjutnya, supervising, memonitor capaian dengan melakukan intervensi, mengambil keputusan dengan seksama untuk menangani penyimpangan atau peluang perbaikan. Yang terakhir adalah caring quality, perbaikan berkelanjutan untuk kualitas, melakukan eksplorasi untuk menentukan potensi perbaikan, menjaga standar kualitas agar selalu dipenuhi.